Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas sedikit tentang mentadaburi, lebih tepatnya, bukan mentafsirkan, mentadaburi ayat 1 sampai ayat 10 dari surat Yasin, yang tentunya surat Yasin sudah tidak asing lagi bagi kita, karena seringkali di setiap event itu kita membaca surat Yasin. Ada syukuran, ada rencana yang baik, ada niat yang baik, ada tahlilan. Biasanya kita membacakan surat Yasin. Tapi seringkali kita hanya akrab dengan bacaannya, menikmati bacaannya. Tentu tidak salah, karena memang membaca Al-Quran adalah berpahala. Mendengarkan Al-Quran berpahala. Tapi ada satu sisi kecil yang sering kita luput, yaitu meningkatkan dari hanya sekedar mendengar atau membaca, menjadi menghayati, memikirkan, mentadaburi apa yang disampaikan dalam ayat itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Muhammad mengingatkan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, atau di dalam hatinya ada kunci, atau hatinya terkunci? Ya. Artinya, kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran, maka ada kemungkinan tersindir dengan ayat tadi. Jangan-jangan kita sudah tidak tertarik lagi dengan pesan Al-Quran yang berwarna hidayah, hudan. Yang perlu direnungkan adalah, pernahkah kita benar-benar mendengarkan, terutama pada kesempatan ini 10 ayat pertama dari surat Yasin, bukan sekedar menikmati alunan suaranya dan ritmenya, tetapi juga kita bisa memahami bahwa itu pernyataan tentang kebenaran dan peringatan tentang jiwa manusia. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan, adalah jangan biarkan keakraban kita dengan surat Yasin itu menumpulkan kita atau melupakan kita untuk memahami pesan-pesan dan maknanya. Mungkin perlu dibacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau adalah salah satu dari utusan Allah. Itu liqaumam tanzilal azizir rahim. Al-Quran diturunkan oleh Al-Aziz dan yang Ar-Rahim. Ditungzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun, agar engkau memberi peringatan yang lalai, karena mereka tidak pernah didatangi oleh pemberi peringatan. Aqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Telah ditetapkan satu keputusan dari Allah bahwa sebagian besar mereka tidak akan beriman. Wa inna ja'alna fi anaqim aghlalan fa hiya ilal alqani fahum muqma'un. Kami jadikan belenggu di lehernya sehingga dagu mereka menengadah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka ada dinding, di belakang mereka ada dinding.
mata mereka tertutup sehingga tidak bisa melihat, dan ditutup dengan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak beriman. Kalau sampai situ saja kita belum menangkap pesannya, mari kita lanjutkan. Ada 3 pilar, ada 3 poin kalau kita merenungkan ayat 1 sampai 10 dari surat Yasin. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat 4 ini menegaskan tentang bahwa benar-benar Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Innaka laminal mursalin. Yang bagian kedua mengingatkan bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah itu sebagai rahmat untuk membongkar kelalaian umat manusia dari tidur lelap duniawi, dan ini adalah sebagai peringatan tentang perlunya kesadaran. Sedangkan 7 dan sampai ke ayat 10 ini menunjukkan tentang tragedi hati yang terkunci. Ini sebuah gambaran visual dengan metafora ya tentang kesombongan manusia dan proses kejatuhan keimanan spiritual mereka yang tidak bisa berubah, tidak bisa lagi menerima kebaikan dan kebenaran. Ini untuk renungan bagi hati kita. Mari kita perhatikan kata Yasin. Kebanyakan para mufassir menyimpulkan atau membuat kesimpulan bahwa maknanya dipulangkan kepada Allah, terpulang pada Allah SWT. Artinya tidak ada manusia yang diberikan pengetahuan tentang makna dari Yasin. Pesannya apa? Pesannya adalah bahwa ada sesuatu yang tidak harus kita ketahui, rahasia Allah yang tidak harus kita ketahui. Jadi tidak semua ilmu Allah harus kita ketahui. Dan ini diwujudkan dengan huruf ya dan sin yang tidak bermakna bagi kita, tidak diketahui maknanya. Wallahu alam bimuradi. Tapi yang kedua, Yasin adalah sebagai izaz untuk melemahkan kemukjizatan bahwa Al-Quran yang 30 juz itu tersusun dari huruf-huruf yang sama yang biasa digunakan oleh orang Quraisy. Tapi Allah menantang semua orang kafir untuk menciptakan, untuk membuat Al-Quran walau hanya 1 surat. Dan tidak ada yang mampu walaupun sudah 14 abad yang lalu. Padahal huruf yang dipakai sama, abjad, alfabetis yang sama dipergunakan untuk berbicara dan menulis orang-orang Arab. Yang kedua, ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah demi Quran yang kokoh, yang presisi, rapi, atau yang penuh dengan hikmah. Membacanya, hikmah adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan bagi orang lain. Membacanya hikmah. Perintahnya hikmah. Larangannya kalau kita tinggalkan menjadi hikmah. Kisahnya hikmah. Semuanya berisi hikmah. Dan hukumnya adalah satu ketetapan yang kokoh dan penuh dengan kesempurnaan. Kemudian ayat 3 dan ayat 4 ini hasil mentadaburi, bukan dari terjemahan. Ayat ketiga berbicara tentang integritas figur yang pokok. Sungguh engkau adalah
seorang Rasul. Dan ini adalah pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata inna dan la yang merupakan huruf penegas atau harfu taukid. Dan ini mematahkan tuduhan sangkaan dari orang-orang Quraisy bahwa Nabi Muhammad penyihir, orang gila, dan lain sebagainya. Ini dipatahkan, dijamin oleh Allah. Innaka laminal mursalin. Dan ini adalah muqsambi. Jadi pesan dari sumpahnya. Wal Qur'anil Hakim, bersumpah. Kalau setelah sumpah ada sesuatu yang ingin disampaikan yang sangat perlu, yaitu innaka laminal mursalin. Itu isi sumpahnya. Kemudian disampaikan dengan bagaimana integritas sistem, bahwa Nabi Muhammad berada di atas jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim. Kita tahu bahwa jalan lurus, bahwa garis lurus adalah menghubungkan dua titik yang paling pendek ke dalam kalau dulu ilmu ukur ya. Tapi di sini ada garis lurus yang menghubungkan seorang hamba dengan Robnya. Dan Islam hadir sebagai jalan tengah yang adil, jauh dari ekstremis ideologi buatan manusia, sosialis, komunis, kapitalis. Islam berada siratal mustaqim. Dan Nabi dijamin berada di jalan yang benar. Dan itulah yang sering kita minta kepada Allah 17 kali minimal dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mengantarkan keselamatan dari dunia sampai ke akhirat. Dan Nabi berada di jalan lurus itu, bukan di samping jalan yang lurus, tapi memang di atas, ala siratim mustaqim. Jadi kalau kita mau selamat sampai ke akhirat, ya kita harus yakin dengan figurnya yang innaka laminal mursalin, dan kita harus yakin dengan jalannya, yaitu Al-Quran, siratal mustaqim, yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tanzil al-Azizir Rahim. Al-Quran itu diturunkan oleh Al-Aziz yang maha perkasa, dan Ar-Rahim yang maha penyayang. Al-Aziz yang maha perkasa artinya yang tidak terkalahkan. Semua keputusannya, semua takdirnya, semua hukumnya pasti harus berlaku, pasti terjadi. Karena tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit dan di bumi yang bisa melemahkan Allah. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu ayyu'jizahu fis samawati wal ard wala fil ard. Tidak bisa dilemahkan karena Allah Al-Aziz. Tapi di satu sisi Allah mengatakan Ar-Rahim, kasih, penyayang, maha penyayang. Dan salah satu wujud dari maha penyayangnya itu adalah diturunkan Al-Quran. Jadi kita harus merasakan, menyadari bahwa turunnya Al-Quran, disampaikannya Al-Quran itu sebagai bukti wujud kasih sayang Allah pada kita yang harus kita terima dengan senang hati. Dan senantiasa manhaj dari Al-Quran itu selalu seimbang antara al-khauf dan ar-raja. Al-Aziz kita takut dengan aturannya kalau kita langgar, karena pasti terkena dampak hukumannya. Tapi di sisi lain kita ada ar-raja, merasa harap bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang. Jadi selalu dalam Al-Quran itu diberikan dua perasaannya, khauf dan raja. Dan ini yang kalau kita tadi arsitektur hati ya, karena kita membayangkan hati bukan yang abstrak, kita metaforakan dengan bangunan, ada pondasi yaitu keyakinan terhadap Al-Quran dan kepada Rasulullah, pondasi yang kuat itu, ada dinding
Dinding adalah sabar dan syukur dan ikhlas. Dinding sekaligus tiang. Dan ada roja dan khauf dan mahabbah adalah kamar-kamar yang ada di dalam hati kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita litungdira qauman ma undira abahum fahum ghafilun. Pada masa orang Quraisy mereka ghafil, mereka lalai karena memang masa fatrah. Tidak ada seorang rasul dan nabi yang diturunkan pada kaum Quraisy, bangsa Quraisy. Tapi bagaimana sekarang manusia sekarang bisa lalai, bisa ghafil? Karena kekosongan ilmu. Tidak mau belajar, tidak mau mengkaji, tidak mau tadabbur, merasa hebat aja. Sudah sebagai ilmuwan, sebagai profesor, sebagai orang besar. Padahal dari segi keilmuan, keagamaan, spiritualitas kosong, maka pasti dia akan lalai. Karena karena tidak memiliki ilmu itu, maka mau nggak mau mereka hanya mengikuti atau dengan taklid buta, tersesat karena mengikuti tradisi secara buta. Ikutin aja yang sebelumnya, nenek moyang, tradisi, diikuti. Kenapa mereka gofil dan mengikuti tradisi? Ya karena mereka tidak punya ilmu. Oleh karena itu, ayat ini memperingatkan bahwa ujilah tradisi yang ada di tengah masyarakat kita dengan wahyu. Jangan mewarisi kelalaian dari nenek moyang kita. Kalau sesuai dengan ma'ruf, sesuai dengan wahyu, maka teruskan. Kalau tidak, hentikan. Dan Al-Quran adalah sebagai fungsi, sebagai peringatan atau inzar atau alarm, ya. Alarm darurat, jangan sampai kita celaka. Dan Al-Quran mengingatkan agar manusia selamat dari terbuai kehidupan duniawi yang meliputi kita pada kesempatan hari ini. Surat Yasin mengingatkan ada proses menuju kematian hati yang mati, yang rusak. Ya. Proses, jadi itu kita juga bisa, hati kita mati, tak berfungsi lagi. Tapi ada tahapannya yang harus kita sadari. Yang pertama adalah al-ghafil, al-ghaflah. Jadi hidup tanpa ilmu, kemudian mengikuti arus tren, lingkungan, dan mayoritas secara buta tanpa menggunakan filter pedoman dari wahyu. Tahap kedua, dia akan sombong, maka akan menolak wahyu, menolak kebenaran, menolak kebaikan dengan kesadaran. Dan pada akhirnya hati mereka akan terkunci, akan membatu. Kenapa? Sebagai hukuman. Dan itu hukum Allah. Laqad haqqal qaul. Ada ketetapan Allah bahwa kalau dia terus-menerus membangkang, menentang, maka hati akan menjadi membatu. Allah akan membiarkan mereka terpenjara secara akidah, keimanan di dalam tembok delusi. Delusi itu adalah keyakinan yang salah. Tembok delusi yang mereka bangun sendiri. Dan pada akhirnya hati akan mati. Dan ini adalah titik nadir mati rasa secara total. Hati akan kehilangan sensitivitas mutlak untuk merespon kebaikan atau peringatan yang disampaikan melalui Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah. Digambarkan wa ja'alna min baini aydihim wa inna ja'alna fi anaqim aghlal. Ini adalah sebuah metafora, sebuah majaz bahwa mereka menengadah dagunya, mukanya ke atas,
Oleh karena itu tidak bisa merendah, menunduk ke bawah, melihat aturan, melihat realita, kebenaran. Dan itu adalah sebuah penyakit. Sudah tidak bisa melihat kebenaran karena kesombongan mereka. Jadi mereka, Allah menempatkan aglal, membuat dia menengadah terus dan tidak bisa melihat kebenaran karena kesombongannya. Diperingatkan, dikritik dengan cara baik-baik oleh masyarakat, tapi tetap aja menengadah ke atas karena sombong. Aku yang benar. Itu sebuah aglal. Dan itu adalah sebuah hukuman. Dia akan tidak bisa lagi melihat kebenaran. Walaupun itu disampaikan oleh orang-orang yang tahu persis tentang kebenaran. Orang yang demikian merasa hidup bebas, padahal sejatinya ego dan keangkuhan mereka adalah penjara yang melumpuhkan jiwa mereka. Itulah kesombongan yang mengikat seseorang. Ada sebuah metafora yang bagus lagi. Terkepung dalam penjara, isolasi diri. Ini juga sebagai hukuman. Karena kesombongan dirinya dalam merespon kebenaran, dalam merespon ayat-ayat dari Allah SWT. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Dari depan ada dinding penghalang. Kemudian di belakang juga saddan. Kemudian dia matanya tertutup. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Maka dia tidak bisa melihat. Dinding di depan artinya fisik ke depannya dia mau apa. Kehilangan orientasi kehidupan yang hakiki dan sama sekali tidak bersiap menghadapi hari hisab di akhirat. Gak terpikir bagaimana hidupnya di dalam kubur, bagaimana nanti hisab di akhirat. Tertutup. Di belakang mereka juga ada dinding. Artinya buta terhadap masa lalu. Tidak mau belajar sejarah dari hukuman umat-umat, hukum yang telah lalu, yang telah Allah hancurkan, yang Allah kasih hukuman, dan tidak bisa mempelajari dari sejarah. Sementara mata mereka tertutup, aghshaynahum, kegelapan total. Ya sudah dikerangkeng, ditutup dengan dinding, dia sendiri buta total, gak bisa ngelihat. Ini adalah kumpulan atau akumulasi noda kesombongan yang membuat mereka tak mampu lagi melihat ribuan peluang hidayah terhampar di sekitar kita. Itu kalau kita jadi pemimpin tertinggi di sebuah negara, banyak yang menunjukkan ini salah, ini tidak tepat, ini harus diberhentikan, ini harus. Tapi ternyata tidak mampu. Kenapa? Karena sudah dikerangkeng oleh dinding yang tebal di sekitar. Iya, matanya sudah tertutup, tidak bisa lagi melihat kebenaran. Mari kita lihat paradoks manusia modern. Ada al-basar, penglihatan fisik, ada al-basir, penglihatan hati. Manusia modern itu sangat tajam menganalisis materi dan keuntungan duniawi, tetap sangat tumpul. Al-Quran menyebut mereka dengan la yubsirun, hatinya tumpul, nggak bisa melihat. Nah, orang modern itu melihat dengan kecanggihan alat dan teknologi. Binatang, makhluk kecil pun bisa dilihat, yang jauh pun bisa melihat. Tapi hatinya bagaimana? Lensa hati tertutup tebal oleh noda. Kala walrona ala qulubihim makanu yaksibun. Dan fanatisme buta. Orang salah, orang harus dihukum, masih terus dibela. Itu hatinya tertutup. Banyak yang membela walaupun sudah salah. Kemudian orang modern itu mampu membaca tren, data, angka. Bahkan sekarang sudah pakai AI segala macam. Tapi hati mereka gagal mencerna esensi kebenaran moral meskipun bukti nyata terpampang dengan jelas.
Dari dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kecerdasan intelektual tanpa panduan cahaya iman hanya akan manusia meraba-raba dengan kesombongan di dalam kegelapan yang pekat. Ya mungkin ini bahagia, mungkin ini bahagia, tapi sesungguhnya bisa jadi mencelakakan diri. Ini mari kita lihat ke ayat 10. Dari ayat 10 kita ambil dua makna. Yang pertama, bagi yang berdakwah. Orang yang berdakwah itu jangan putus asa jika tidak direspon. Orang yang memberikan saran, jangan kecewa kalau tidak sarannya tidak didengar. Karena tugasnya seorang yang menyampaikan kebenaran, kewajibannya adalah menyampaikan. Rasul saya dikatakan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugasnya adalah memberi peringatan, bukan memaksa orang. Tapi harus dilakukan. Tapi bagi orang yang sudah rusak tadi, yang sudah tertutup depan belakang kanan kiri dengan dinding, matanya sudah tertutup, kita jangan sakit hati, karena memang mereka sudah akan dimatikan rasanya. Sensitivitasnya akan mati, tidak bisa menerima lagi cahaya. Karena memang tertutup dinding, matanya tertutup, tidak akan melihat lagi kebenaran, saran, kritik yang baik. Sama saja bagi mereka, apakah engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ketika kesombongan mengeras nasihat setulus apapun, data ilmiah sejelas apapun, bahkan teguran bencana hanya dianggap angin berlalu. Biarkan saja, gak diperhatikan. Satu lagi mungkin yang ingin disampaikan. Bagaimana kita menjaga arsitektur hati kita, bangunan hati kita. Kalau bilang hati itu nggak jelas, abstrak. Tapi kita persepsikan sebagai sebuah bangunan hati. Yang pertama, jadikanlah, posisikan Al-Quran sebagai navigasi atau kompas untuk setiap pengambilan keputusan hidup. Jangan biarkan ia hanya menjadi pajangan di rak-rak buku atau sebatas lantunan lisan tanpa pemaknaan. Kalau itu belum sampai menjadi udan, belum bisa menjadi kompas. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Pembongkaran egois. Waspada rasa paling benar, itu ego. Harus waspada jika kita merasa paling benar. Kemudian gengsi menolak nasihat. Itu adalah wujud belenggu tak terlihat yang perlahan menumbuhkan dinding tebal kebutaan spiritual. Jadi yang membuat dinding, yang membuat mata kita buta, sebetulnya keegoisme diri sendiri, karena hanya aku yang benar. Nah, itu harus kita waspadai. Yang ketiga, kita harus mensyukuri hidayah yang ada pada diri kita. Sadari bahwa kemampuan hati meneteskan air mata, teguran, dan teringannya fisik untuk sujud, untuk mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, tadabbur atau tilawah, itu berasal dari taufik Allah, bukan dari kehebatan ibadah persoalan kita. Ada satu ayat surat Fatir, Allah menyampaikan, wa minhum sabiquna bil khairat bi sabiqum bil khairat bi idzillah. Dan sebagian umat Nabi Muhammad itu ada yang bergegas melakukan kebaikan, ingat, tapi itu dengan izin Allah. Jadi kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama dalam hal kemampuan melakukan kebaikan. Kita berefleksi ya. Dari surat Yasin ayat 1 sampai 10 ini bukan sekedar dongeng kaum masa lalu tentang suku Quraisy, tapi juga menjadikan alat untuk
menelisik, untuk mendiagnosa jiwa kita hari ini. Ketika dinasihati tentang kebaikan, bagaimana reaksi hati kita? Apakah hati kita bergetar, penuh rasa syukur, merendah, dan menerima peringatan tersebut? Ataukah sebaliknya, kita mulai merasa risih, abai, dan bertahan, merasa tidak butuh karena ego telah membelenggu kita? Waspadalah, takutlah jika sifat belenggu mulai terasa nyaman terpasang di leher kita. Kita merasa hebat gitu, dan merasa nyaman dengan perasaan itu. Mari kita sebagai penutup kita sampaikan doa kita melalui bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, jangan Kau biarkan hati kami mengeras seperti dinding yang kokoh, dan jangan Kau belenggu leher kami dengan keangkuhan hingga kami tidak mampu lagi melihat kebenaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.